Nah, kita lanjut di formulir data orang tua atau wali. Formulir data orang tua atau wali untuk mengisi data pribadi calon peserta didik baru. Kita isi ya, nama ayah, misalkan Irfan. Nik ayah 720 104. Digit tanggal lahir, misalkan 02 92. Pendidikan ayah S1, misalkan ya. Pekerjaan ayah sebagai wirausaha. Penghasilan ayah 5 juta per bulan. Berkebutuhan khusus, pilih tidak cacat. Kemudian data ibu. Data ibu contohnya Fitria. Nik ibu contohnya 720 4. Tanggal lahir ibu misalkan 9. Pendidikan ibu misalkan SMA. Pekerjaan ibu sebagai karyawan, pedagang besar. Penghasilan ibu misalkan lebih dari 2 jutaan per bulan ya. Berkebutuhan khusus, tidak cacat. Nah, kalau ada orang tua, ayah dan ibu, berarti wali tidak ada ya adik-adik. Kalau misalkan orang tua keduanya sudah meninggal, berarti yang diisi adalah data wali. Iya, wali adalah orang tua yang sebagai pengganti anak tersebut. Misalkan ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dan cuma ada wali, ibunya tetap diisi ya adik-adik, karena data ibu itu tetap akan diminta oleh Dapodik. Jadi data ibu tidak boleh kosong, walaupun ibunya sudah meninggal, harus tetap diisi. Di sini ada keterangan di pekerjaan ibu. Jadi kalau ibunya sudah meninggal, pastinya bukan pekerjaan pedagang lagi atau wirausaha atau buruh atau pensiunan, tapi sudah meninggal dunia. Jadi tetap ditaruh keterangan meninggal dunia. Tetap harus isi data ibu walaupun ibu sudah meninggal dunia. Kalau data ayah, jika sudah meninggal dunia, tidak perlu diisi. Kalau data ibu, kalau sudah meninggal dunia, harus tetap diisi. Dan data wali diisi juga jika orang tuanya sudah meninggal. Oke, sampai di sini adik-adik pasti sudah paham ya. Jadi setelah sudah terisi, kita klik simpan. Nah, kita masuk ke formulir data nilai. Di sini sudah ya. Ini SN yang tadi 8 digit, nama sekolah asal SMP Negeri 2 Luwuk. Kita isi nilai dari semester 3 sampai semester 6. Adik-adik jangan terlalu terpaku di ini ya, SKHUN. Ini kan tidak ada ujian lagi ya. Jadi masukkan saja nilai dari semester 6. Kita mulai sekarang. Ini misalkan ya adik-adik, kalau nilainya seperti ini,
sukses mengisi data nilai. Setelah saya enter tadi, menjadi sukses ya. Kemudian, nah ini sudah terchecklist semuanya. Karena saya sudah isi semuanya, upload pas foto, memilih jurusan yang tadi IPA IPS, yang pilihan pertama IPA, pilihan kedua IPS, data pribadi sudah, data bantuan sudah, yang kartu-kartu tadi, terus data orang tua atau wali, data ayah, data ibu atau wali, terus data nilai tadi yang dari semester 3 sampai 6 ya. Terus ini file pendukung, kenapa tidak bisa? Kenapa saya klik di sini tidak bisa ya? Oh bisa ya. Nah sekarang setelah terklik, kita masuk ke file pendukung, kita masukkan scan akta kelahiran. Nah, scan akta kelahiran, scan kartu keluarga, dan scan SKUN ini mesti harus yang bentuk PDF ya, harus PDF. Kenapa harus PDF? Karena kalau JPEG atau dalam bentuk yang lain dia tidak akan bisa terupload. Jadi harus bentuk PDF. Yang diminta akte kelahiran ya, upload file, choose file, masuk ke akte kelahiran. Jadi adik-adik sebelum mendaftar ini, saya sarankan agar adik-adik harus sediakan berkas-berkasnya ya, terus di scan terlebih dahulu dan dirubah ke bentuk PDF agar nantinya adik-adik tidak dua kali kerja atau sampai beberapa kali nanti buka sini buka sana ya. Jadi disediakan memang berkas-berkasnya, file-filenya yang harus nanti diupload, termasuk akte KK, terus kartu-kartunya, di scan semuanya ya. Kita lanjut, kita pilih scan akte yang bentuk PDF. Kita tunggu foto berhasil diupdate. Sekarang lanjut scan kartu keluarga. Choose file. Kita cari kakak ini. Ini karena sudah disediakan, jadi cepat kerjanya. Jadi adik-adik harus menyediakan terlebih dahulu kakak, akte. Yang ketiga, scan SKHUN. Nah, adik-adik ini sebenarnya scan ijazah sementara ya, atau surat keterangan lulus. Jadi yang di scan, poin ketiga ini adalah ijazah sementara atau surat keterangan lulus. Ya, bukan scan SKHUN. Ibu kasih contoh seperti ini. Choose file, kita ambil contoh ini aja ya, bukti ini misalkan scan ijazah sementara atau surat keterangan lulus. Jadi adik-adik scan ijazah sementara atau surat keterangan lulus ya di poin ketiga ini. Oke. Kembali. Nah, kayaknya sudah tercentang ya semuanya. Kita lanjut kirim data. Ini konfirmasi lagi ya. Diingatkan lagi. Anda yakin akan mengirim data yang sudah dikirim tidak bisa diperbaiki. Jadi diingatkan lagi ya. Kalau data-data yang sudah diinput itu harus diperiksa kembali.
Jika ada kesalahan tidak bisa diperbaiki. Jadi adik-adik kalau merasa masih ada yang salah, adik-adik bisa pilih tidak dulu. Masih batakan pengiriman, adik-adik bisa buka dulu dari sini pilihan jurusan, data pribadi, data bantuan, data orang tua wali, data nilai, dan file pendukung. Adik-adik bisa koreksi lagi di sini. Ya, tapi jika selesai, sudah semuanya sudah fix, baru adik-adik bisa klik ini, mulai kembali, terus klik ini, kirim. Nah, setelah sudah, cetak formulir. Ini semua data-datanya ya yang tadi diketik, yang sudah diinput. Cetak formulir. Nah, ini formulirnya. Nah, formulir ini sebagai tanda bukti ya, tanda bukti registrasi. Tanda bukti registrasi ini harus dipegang oleh adik-adik dan harus di-print ya, di-print sebagai pegangan peserta didik baru nanti ya. Jadi formulir ini harus adik-adik print dan disimpan baik-baik sebagai pegangan untuk mendaftar sebagai peserta didik baru di SMA Negeri 3 Luwu. Oke adik-adik, sekian video dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, lupa ya adik-adik ya, jika ada yang kurang dengan penjelasan ini, adik-adik bisa tanyakan langsung di WA saya atau di WA Bapak Mustaqim. Nanti kami akan bersedia menjawab apa yang nanti adik-adik tanyakan. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.